Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Sonia Margareta dengan NIM 111904443. Perkenalkan, nama saya Bianca Juli Dianti dengan NIM 1119097. Perkenalkan, nama saya Dewi Tita Septia Ayu dengan NIM 1119032. Ruang lingkup. Berdasarkan latar belakang di atas, maka batasan masalah dibatasi pada pencatatan aset yang dikhususkan pada perusahaan manufaktur. Struktur organisasi perusahaan, yaitu diantaranya yang paling tinggi adalah commissioners, lalu direktur, lalu general manager, lalu dari situ bercabang lagi, diantaranya ada marketing, HRDGA supporting, HRDGA supporting bercabang lagi ada security dan administratif. Lalu logistik, control, and safety bercabang lagi menjadi mekanik, controller, driver leader, sama driver. Dan yang terakhir yaitu finance and accounting. Tinjauan kasus yaitu proses bisnis berjalan. 1. Membeli lahan dan alat-alat mesin atau kantor agar perusahaan bisa berorganisasi dengan baik. Maka perusahaan harus menyediakan lahan, alat-alat mesin atau kantor yaitu seperti tanah, bangunan, mesin atau peralatan, alat berat, alat pengangkutan, perabot, dan peralatan kantor lainnya. 2. Pencatatan aset. Cara-cara kepemilikan aset tetap ada bermacam-macam. Setiap cara kepemilikan aset tetap berbeda. Dan karena itu pula tentu pencatatannya berbeda. Pencatatan tersebut tentu saja tidak boleh keliru karena akan menimbulkan dampak yang sangat signifikan. Untuk dapat memiliki suatu aset tetap, perusahaan dapat menempuh beberapa cara. Berikut adalah salah satunya, yaitu proses forecast adalah suatu aset tetap dengan cara membeli tunai. Untuk activity diagram dimulai dari pemimpin perusahaan, yaitu membuat perencanaan lalu kemudian menentukan lokasi. General manager survei dan membuat laporan pembayaran, lalu kemudian ke manajer keuangan, yaitu bertugas menyiapkan modal, membuat laporan, menyerahkan laporan, lalu kemudian ke pemimpin perusahaan untuk menerima laporan, lalu kemudian stop. Lalu kemudian ada dokumen masukan dan keluaran. Yang pertama ada dokumen masukan, nama dokumen, form pembelian material, fungsinya untuk permintaan pembelian dari bagian proyek, lalu tujuan bagian PO, frekuensi setiap terjadi permintaan pembelian material, medianya kertas cetakan, lalu jumlahnya sebanyak 2 lembar. Lalu kemudian ada dokumen keluaran dengan nama dokumen purchase order, lalu fungsinya untuk melakukan pemesanan pembelian material, sumbernya bagian PO, tujuannya supplier bagian tanda terima, frekuensinya setiap terjadi pemesanan pembelian, medianya kertas cetakan, jumlahnya sebanyak 2 lembar. Selanjutnya ada permasalahan pokok. Dari hasil penelitian, penulis meneliti apa saja yang menjadi hambatan pada PT Astra saat aset perusahaan dikerjakan. Yang pertama, sering terjadi kerusakan pada alat-alat yang dimiliki perusahaan akibat dari kelalaian pegawai. Hal ini yang menyebabkan penyusutan peralatan menjadi bertambah. Lalu yang kedua, pada saat transaksi pembelian aset tanah terkadang ada oknum yang malah menjual dengan harga yang lebih mahal. Pemecahan masalah. Dari permasalahan di atas, penulis mencoba memberikan solusi pemecahan masalahnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk meminimalisir kerusakan, maka berikan himbauan untuk para pegawai untuk bekerja dengan penuh ketelitian dan hati-hati. Kedua, pembelian aset dilakukan langsung kepada pemilik daripada perantara. Kesimpulan,
Penulis dapat mengambil kesimpulan dari hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu dengan diterapkannya sistem terkomputerisasi pada PT Astra Daihatsu Motor. Diharapkan dapat mempermudah kegiatan pencatatan aset sehingga mampu menjadikan proses bisnis menjadi lebih mudah dan akurat. Selain itu, program usulan ini juga dapat menyimpan data yang tersimpan untuk diarsipkan dengan aman tanpa harus memakan waktu yang lama, apabila data tersebut dibutuhkan sewaktu-waktu. Di sisi lain, dengan berjalannya sistem terkomputerisasi ini dapat mengurangi jumlah kertas yang biasa digunakan saat terjadinya. Saran. Penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan setelah menerapkan sistem terkomputerisasi, yaitu 1. Perlu adanya kerjasama antar bagian yang bersangkutan agar proses bisnis dapat berjalan dengan lancar. 2. Memberikan pelatihan kepada karyawan yang akan memegang peran sebagai admin atau user untuk menerapkan program yang baru. 3. Dibuatkan file cadangan atau backup file untuk setiap file yang digunakan apabila terjadi kerusakan pada komputer. Perusahaan tidak akan kehilangan data-data sehingga kegiatan perusahaan tidak akan terhambat.